introvert itu sebagai cara kita melakukan sesuatu. Jadi misalnya Kak Bilal bisa public speaking seperti ini dengan cara Kak Bilal sendiri, mungkin berbeda dengan orang extrovert lain kan, ya mungkin rame, mungkin suka ketawa-ketawa, ngejokes. Mungkin Kak Bilal tipe orang yang lebih suka ngomongnya tuh deep talk, lebih dalam gitu. Tapi bisa public speaking ya, jadi itu nggak menghalangi Kak Bilal atau aku untuk melakukan hal-hal yang semua orang bisa lakukan gitu. Oke. Dan menurut aku introvert dan extrovert ini kan punya pembahasan yang berbeda ya. Dan ada yang nanya ke aku waktu itu, emang kenapa sih orang pada bahas introvert semua? Kenapa orang nggak ada yang ngebahas extrovert? Menurut saya kenapa introvert ini itu lebih sering dibahas dibandingkan extrovert gitu? Mungkin itu sih tadi aku udah sempat bahas dikit tuh. Kalau sejak kecil, kalau misalnya aku sih inget banget gitu ya, pas kecil aku misalnya di lingkungan keluarga besar itu suka dibilang gitu, kok Sela pendiam banget, dari kecil aku udah pendiam sebenarnya gitu. Jadi kayak kok pendiam sih, ngomong dong, temenan tuh sama saudara ini itu gitu. Padahal aku sebenarnya tipe orang yang prefer untuk apa ya, ngumpulnya sama orang yang dikit aja, atau baca buku, nonton, dibandingkan ngobrol sama semua orang, tante, bibi dan lain-lain. Aku juga diarahkan untuk coba dong jadi kayak saudara kamu yang itu tuh, dia kan apa, ramah, friendly gitu loh. Jadi kayaknya emang ini pengalaman yang umum gitu loh sama orang introvert. Dari cerita-cerita orang juga ini umum, kayak sifat atau kepribadian yang lebih kalem atau lebih pendiam ini tuh kayak nggak didukung sama keluarga, guru bahkan juga biasanya kan gitu ya. Kalau pendiam itu suka, ayo dong tanya, ayo dong ngomong gitu kan. Dianggapnya aneh kalau orang yang pendiam gitu, dianggapnya aneh. Jadi makanya aku rasa itulah yang ngebuat topik introvert ini tuh memvalidasi pengalaman banyak orang introvert. Oh ternyata ada ya istilah introvert yang menjelaskan diri aku, bahwa aku tuh nggak aneh, bahwa aku tuh nggak rusak gitu loh sebagai manusia, dan ini tuh normal banget. Mungkin bagi teman-teman yang di luar sana yang mereka masih ambigu ya, apa aku di introvert, apa aku di extrovert, atau aku ambivert ya. Tanpa kita harus ngetes MBTI gitu, gimana caranya kita tahu bahwa kita ini masuk ke kategori introvert? Kalau dari Sheila, ada nggak tips-tips atau cara yang kita nih tahu tanpa kita harus ngetes apa kemampuan segala macam? Kalau untuk mengetahui introvert atau bukan, sebenarnya di buku aku juga aku tulis gitu. Ada checklist gitu. Oke. Berarti solusinya emang harus beli sih. Ada checklist beberapa, mana yang relate, dicentang, nanti ada skornya gitu. I see. Iya, jadi bisa tahu, oh gampang kok, itu cuman paling semenit 2 menit juga selesai. Jadi langsung tahu tuh. Tapi juga nggak harus ikut tes MBTI juga yang panjang itu. Ada juga kok tes online, introvert extrovert test, yang cepet, yang gampang itu. Tapi untuk ngebandingin aja introvert atau extrovert aja. Sekarang udah banyak banget kok tes di luar sana. I see. Tapi mungkin untuk general aja ya secara general itu orang introvert itu Carl Jung. Ini sebenarnya introvert itu diciptakan, termnya itu diciptakan sama Carl Jung. Itu seorang psikolog di tahun 1920-an. Jadi dia itu menjelaskan kalau orang introvert adalah orang yang mengarahkan energi mereka ke dalam dirinya sendiri dan mendapatkan energi dari dalam diri sendiri. Jadi misalnya dengan beraktivitas yang seorang diri, kayak berpikir, terus berkarya kreatif, menggambar, melukis gitu ya. Terus juga membuat tulisan, itu kan internal ya, ke dalam diri. Nah itu mungkin lebih ke introvert. Sedangkan orang extrovert adalah orang yang mengarahkan energi mereka ke dunia luar. Nggak cuma orang, tapi dunia luar ya. Aktivitas, pengalaman, orang-orang gitu. Dan mereka mendapatkan energi dari luar ke dalam gitu. Jadi itu mungkin secara general bisa membuat kita lebih sadar, oh apakah aku tuh lebih dapat energi dari pengalaman dan pikiran dan perasaanku sendiri, atau dari pengalaman dan aktivitas di luar sana dengan orang lain, atau aktivitas di luar sana yang lain gitu. Karena menurut aku dari punya pembahasan Sheila tadi, aku bisa nyimpulin bahwa being alone dan lonely itu memang dua hal yang berbeda kan. Kalau kita emang menyendiri, kita memilih untuk jadi lagi sendiri gitu, kita nyaman makan sendiri, kita nyaman belajar atau apapun sendiri. Tapi kalau kita yang lonely, kesepian tadi, itu karena kita merasa bahwa ada orang-orang di luar sana yang kayak kita diabaikan. Kayak kita semakin kesepian karena kita tahu ada seseorang di luar sana, mereka lagi having fun dengan teman-teman lainnya. Kita nggak diajak, jadi kita merasa kita kesepian gitu. Dan ini yang orang menyalahartikan
dia ngerasa bahwa dia introvert karena dia kesepian. Padahal orang-orang yang enjoy dengan apapun ngelakuin sendiri kayak Sheila tadi, itu menurut aku udah masuk kategori bahwa kamu ini introvert loh sebenarnya. Atau kalau aku tanya Sheila pasti pernah dong kayak makan ke coffee shop atau minum di coffee shop atau makan di restoran itu bahkan sendiri gitu. Ada orang yang ngelihat bahwa kasihan ya sendiri gitu kayak dikasihani. Iya, Padahal iya. mereka nggak butuh dikasihani kan. Mereka emang enjoy being alone gitu. Benar.